Pandangan saya sebagai warga negara yang Muslim nasionalis, ya, jadi Muslim yang punya kepedulian terhadap negeri dan bangsanya, tentu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau jangka pendek sekarang ya kita wajib memanfaatkan yang sudah ada. Dengan kepemimpinan presiden yang baru ini tentu kita berharap ada perubahan baik dalam segala bidang, khususnya di bidang pendidikan karena kita para pendidik, dan khususnya di bidang dakwah karena kita adalah para dai. Juga di bidang keluarga ini mungkin kurang yang memikirkan. Karena faktanya begini ya, jadi kita kan berangkat dari diri kita sebelum orang lain. Dari yang ada di tangan kita lah. Kita ini prihatin karena bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini masih banyak yang belum bahagia. Indikatornya adalah angka perceraian itu sangat tinggi. Lebih dari 30% loh angka perceraian. Bahkan di sebuah kabupaten atau kota itu bisa mencapai 47%. Ya, tingkat perceraian, dan rata-rata anak muda, rata-rata juga gugat cerai. Ini artinya tanda yang tidak baik bahwa pribadi-pribadi kita, anak-anak muda itu tidak disiapkan untuk menjadi Muslim yang baik dalam berkeluarga sebagai kebahagiaannya maupun benteng terakhir keluarga, termasuk penyiapan generasi muda. Yang itu akibatnya nanti generasi berikutnya itu akan buruk, pendidikan juga buruk. Kita di pesantren itu pasti berhubungan dengan santri dan wali santri. Kebanyakan yaitu banyak santri bermasalah ketika ditelisik, selalu itu adalah ada rekam jejak dari keluarga yang tidak baik, yang tidak bahagia, yang tidak harmonis, yang berantakan. Nah, padahal kita tahu bahwa salah satu menjadi tolak ukur dalam Islam itu adalah khairukum li ahlihi. Jadi yang terbaik dari kalian yang terbaik kepada keluarga. Karena kalau sudah lulus dalam hal keluarga, dalam memimpin keluarga secara Islami, insya Allah yang lain akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah karena kita sudah latihan untuk tanggung jawab sesuai dengan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dalam jangka pendek banyak sekali PR-PR, dan ini perlu jihad, ya, jihad masing-masing, jihad sebagai pendidik, sebagai dai, sebagai guru. Yang dihukum ya di bidang hukum ya jihad dalam bidang hukum. Yang di politik jihad bidang politik. Yang ekonomi apalagi juga tidak kalah jihad di bidang ekonomi. Karena bagaimanapun ya secara makro negara kita ini kan secara ekonomi terjajah. Ironis memang paradoks ya, Indonesia ini negara luas, kaya, makmur, seharusnya subur, tetapi ternyata ada kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan jadi negara banyak utang, serba kesulitan, pendidikan mahal, kesehatan mahal, termasuk faktor yang membuat banyak perceraian tadi itu karena nomor 3 faktor ekonomi. Jadi ada karena ketidakharmonisan, dan itu tandanya masing-masing liberal, ya, artinya nafsi-nafsi kurang, tidak punya guru, tidak punya bimbingan, tidak punya konsultan begitu. Jadi menikah dipikir sendiri, kemudian cerai dipikir sendiri, tahu-taunya sudah cerai gitu. Jadi tidak ada persiapan yang mapan untuk itu. Nah, bagaimana generasi berikutnya, termasuk ekonominya. Nah, harus ada kebijakan-kebijakan yang menjadikan anak-anak ini siap menikah, siap menjadi orang tua, siap melahirkan generasi pelanjut, siap ekonominya. Nah, ternyata itu semuanya masih belum. Jadi PR kita panjang, ya, panjang sekali. Yang jelas kita dimulai faktanya dengan yang terdekat, kemudian yang jangka panjang ya monggo, yang punya kapasitas untuk memikirkan perjuangan Muslim Indonesia ini seperti apa, ya monggo. Itu aja kalau menurut saya. Ya tentu
persatuan di antara kita, bangsa Indonesia secara umum, mobil khusus secara muslim, kaum mukminin, innamal mu'minuna ikhwah, ya tentu nomor satu, ya. Demikian, barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita sebagai faktor solusi, bukan bagian dari problem. Amin.